Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, dosen prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammad di Yogyakarta, akan menyampaikan materi tentang kafalah. Pertama, pengertian kafalah. Kafalah itu adalah jaminan yang diberikan oleh seorang penjamin atau penanggung, misalnya A, untuk ikut serta bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pihak kedua, yaitu orang yang dijamin, pada pihak ketiga, pihak yang berkepentingan dengan jaminan itu. Nah, dilihat dari segi objek yang dijamin, kafalah itu ada dua macam, yaitu kafalah bin nafsi dan kafalah bil mal. Kafalah bin nafsi adalah jaminan penjamin untuk menghadirkan yang dijamin kepada pihak yang berkepentingan. Misalnya, saat seseorang tahanan meminta penangguhan penahanan, dia itu mengajukan penjamin yang menjamin bahwa sang tahanan itu akan kooperatif, tidak akan melarikan diri, dan akan menghadiri pemanggilan pihak penegak hukum. Yang kedua adalah kafalah bil mal, yaitu jaminan penjamin untuk ikut memenuhi kewajiban terkait dengan harta pihak yang dijamin kepada pihak yang berkepentingan. Nah, di dalam kafalah itu ada rukun atau unsur-unsur yang wajib terpenuhi. Pertama, pihak penjamin, disebut pula dengan istilah kafil atau dhamin dan gharim. Yang kedua yaitu pihak yang dijamin, disebut dengan makful anhu atau aswil. Yang ketiga adalah pihak yang berkepentingan dengan jaminan, disebut dengan makful lahu. Kemudian objek jaminan itu sendiri disebut dengan makful bi. Dan yang kelima adalah ijab dan kabul. Saya contohkan. Misalnya A berutang pada B sebesar 65 juta. C menjadi penjamin hutang A pada B. Dengan adanya jaminan dari pihak C, maka B dapat menuntut haknya pada A sebagai debitur atau pada pihak C sebagai penjamin. Jadi dengan adanya jaminan dari pihak C, A itu tidak lepas dari kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya pada pihak B. Jika C melunasi utang A atas sepengetahuan dan persetujuan A, maka C berhak menagih pada A. Sekarang C terhitung punya piutang pada A. Nah, jika C melunasi hutang A tanpa sepengetahuan dan persetujuan B, maka C tidak berhak menagih pada A. Dalam hal ini, tindakan C tergolong tindakan tabarruk atau tindakan sosial. Jadi berhaknya bukan dapat ganti, tapi berhak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat kafalah. Jadi kafalah itu mengikat pada pihak penjamin dan yang dijamin. Jadi jika kafalah sudah terjadi, penjamin, kafil dalam hal ini C, dan yang dijamin, makful anhu A, tidak boleh membatalkan kafalah secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, dalam hal ini B.
Nah, sebaliknya, kafalah itu tidak mengikat bagi pihak yang berkepentingan. Makful lahu. Jadi pihak yang berkepentingan B boleh membatalkan kafalah secara sepihak. Nah, jadi debitur boleh membatalkan kafalah secara sepihak. Nah, maksudnya kreditor ya. Jika kreditor dalam konteks ini B membebaskan hutang debitur A, maka jaminan dari pihak penjamin C itu ikut gugur. Jika kalau utangnya udah dibebasin, maka penjaminannya juga gugur. Tapi jika kreditor B hanya membebaskan penjaminan C, maka penjamin bebas dari penjaminannya, sementara debitur A tidak bebas dari utangnya. Jadi kalau hanya penjaminnya dibebaskan, ya debitur tetap wajib membayar hutangnya. Tapi kalau utangnya dibebaskan oleh kreditor, maka penjamin juga bebas dari penjaminannya. Nah, bagaimana aplikasi kafalah? Aplikasi kafalah kalau dalam bank syariah antara lain dalam bentuk bank garansi, yaitu garansi yang diberikan oleh bank bahwa pihak yang dijamin akan memenuhi kewajibannya pada pihak terkait. Misalnya dalam pengadaan proyek itu pihak-pihak yang ikut lelang dalam penanganan proyek itu menyerahkan garansi dari bank. Yang kedua yaitu letter of credit atau LC, yang merupakan dokumen bank yang intinya berupa janji atau komitmen bank kepada pihak penjual atau eksportir melalui bank mereka untuk melakukan pembayaran, pembelian atau akseptasi dokumen-dokumen yang mereka kirim, dengan syarat apabila semua klausul-klausul yang disyaratkan dalam dokumen tadi itu telah dipenuhi oleh penjual atau eksportir. Yang ketiga, kartu kredit syariah. Nah, yaitu ketika pemegang kartu berbelanja di toko-toko yang bekerja sama dengan bank syariah penerbit kartu, maka bank syariah berkedudukan sebagai penjamin dari nasabah pemegang kartu tersebut. Demikian pembahasan kafalah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.